Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini dengan suasana yang luar biasa, sekeliling kita sejuk sekali ya, embun di mana-mana. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa kita rutinitas kita pada sholat jamaah subuh, kita berjalan bersama sebelum melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Baiklah sahabat JSS dimanapun berada, untuk hari ini kita bahas sedikit tentang 3 panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya itu selama di dunia itu 3 kali. Yang pertama ada namanya nida us-sholah, panggilan pada saat untuk melaksanakan sholat, atau sering kita sebut dengan azan. Azan minimal 5 kali dalam sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan andai kata kita mengetahuinya bahwasanya tidak terputus suara azan ketika kita mengetahui sekeliling dunia ini dari utara sampai selatan itu tidak putus dalam satu hari satu malam terus berkumandang dari dulu hingga detik ini. Namun pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, inti dari hidup itu tidak lain tidak bukan hanyalah menanti waktu sholat ke sholat berikutnya. Dimulai dari sholat subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasubhi iza tanafas, dilanjutkan sholat duha wad duha, lanjutkan sholat zuhur wan nahari iza tajalla, sholat asar wal ashri, sholat maghrib isya wal laili iza saja, dan seterusnya. Bahkan sholat tahajud pun wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan seterusnya. Dan ternyata inti dari hidup adalah menunggu sholat ke sholat berikutnya. Oleh sebab itu, bagi kita umat muslim masih lagi menunggu azan, masih mendengar suara azan, marilah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut untuk melaksanakan sholat. Karena inti daripada sholat adalah mengajak kita untuk menang, mengajak kita untuk sukses dalam kehidupan ini. Hayya alal falah, hayya alal falah. Laksana pada saat kita dipanggil oleh bos kita, tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita kecuali kata siap. Pada saat bos kita memanggil, kita selalu mengatakan baik dan sebagainya. Tapi pada saat Allah yang memanggil, nanti dululah dan sebagainya. Subuh kita kesiangan, zuhur kita dalam pekerjaan, asar kita perjalanan pulang, maghrib kita kelelahan, isya kita ketiduran, terus seperti itu dalam kehidupan. Sehingga kapan lagi kita akan melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Dan yang kedua, yakni panggilan Allah untuk menunaikan haji. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya salah satu kewajiban manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan atau menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan kita saat ini bagi yang belum mampu terus berusaha. Mudah-mudahan suatu saat kita juga bisa untuk melaksanakan haji tersebut. Amin ya robbal alamin. Dan yang ketiga, yakni panggilan Allah nidaul maut, atau panggilan kematian. Pada saat kita dipanggil sholat kita susah. Pada saat kita sudah mampu namun tidak mau melaksanakan haji. Bahkan rukun Islam yang kelima dijadikan rukun Islam yang 10 dan seterusnya. Karena dia lebih memilih untuk menunaikan atau membeli hal-hal yang lain sebelum dia melakukan haji. Namun yang terakhir, nidaul maut, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghindarinya. Ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga ini, yakni panggilan kematian, tidak ada satu pun yang bisa mengakhirkan atau mendahuluinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwasanya pada saat maut itu datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang pada satu orang, tidak ada satu orang pun yang bisa mengakhirkan atau mendahului ajal tersebut. Mudah-mudahan dengan 3 panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu persatu kita laksanakan dengan baik, khususnya panggilan sholat yang kita laksanakan setiap harinya sebagai bekal kita di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.